Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa On The Spot Banten Stories, perkenalkan saya Reska Zahara. Di sini Reska akan menemani pemirsa semua selama 10 menit ke depan. Di sini kita akan mengulas dua tempat sejarah yang paling unik di Banten nih. Penasaran kan tempat apa yang paling unik di Banten? Makanya jangan kemana-mana, tetap di On The Spot Banten Stories. Slebem, bye. 1. Danau Tasikardi. Sejarah paling unik di Banten yaitu Danau Tasikardi. Danau Tasikardi ini bukan hanya sekedar nama loh, namun ada arti lain di baliknya. Apa tuh? Asal nama Tasikardi ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu Tasik dan Ardi, yang artinya danau buatan. Konon katanya, dasar dari Danau Tasikardi ini adalah terbuat dari ubin batu bata dan dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf atau disebut juga Sultan Banten yang kedua pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Danau Tasikardi ini letaknya itu sekitar 6 km sebelah barat dari kota Serang. Tepatnya yaitu di Kampung Kemasan, Desa Margasana, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Danau Tasikardi ini merupakan tempat penampungan air yang dahulunya dialirkan ke Keraton Surosoan yang luasnya sekitar 5 hektar. Wow, Danau Tasikardi ini juga dikenal sebagai Situ Kardi dengan memiliki fungsi garda, yakni sebagai penampung air dari Sungai Cibanten. Dan saat ini Danau Tasikardi sudah termasuk menjadi bagian di kawasan Banten Lama. Lalu di tengah danau ini ada bangunan, dahulunya itu bangunan apa ya Pak? Kolam. Tempat pemandian putri dulunya. Dulunya tempat pemandian putri. Iya. Terus buat ngairin ini Banten Lama, buat ini ada ininya apa sih namanya, solokannya tiap apa terowongannya di situ ada. Selain itu, konon katanya pulau yang berada di tengah danau sengaja dibuat oleh Sultan Maulana Yusuf yang dulunya sebagai tempat peristirahatan Sultan Maulana Yusuf. Dan juga di tempat itulah para petinggi kesultanan sering mengasingkan diri. Di pulau itu juga terdapat pohon-pohon dan bangunan batu bata yang terbilang sudah tidak utuh lagi. Tanya ya. Benarkah Danau Tasikardi ini dahulunya tempat bersemedi para sultan? Iya. Tempat apa? Singgah. Iya. Bisa dijelasin Kak? Ini tempat dulunya kan putri kan di sini, Putri Sultan itu tempat pemandiannya Putri Sultan di sini. Tidak hanya itu saja nih pemirsa, ada beberapa mitos kuat yang beredar dari Danau Tasikardi ini, bahwa ada sosok Nyai penunggu danau tersebut yang diyakini dan terkadang selalu menampakkan sosok dirinya. Tak ada yang tahu siapa sosok Nyai tersebut, namun ada juga sebuah mitos yang meyakini bahwa Nyai itu merupakan mantan permaisuri dari Kesultanan Banten yang dulunya setia menemani Sultan untuk bersemedi. Namun sangat-sangat disayangkan nih pemirsa, ternyata mitos tersebut banyak disalahgunakan oleh beberapa manusia. Banyak dari mereka yang memanfaatkan sosok Nyai itu untuk meminta nomor togel dan pesugihan lainnya yang bersifat sesat. Aduh, ada saja ya pemirsa. Mau nanya terkait mitos yang ada di sini Pak. Katanya di sini ada penunggu Nyai kayak gitu. Benar atau tidak ya Pak? Mohon penjelasannya gitu. Katanya mah iya sih, Siti Badriah gitu Itu namanya. siapa? Anaknya? Anaknya Sultan itu. Tapi sekarang suka nampakin atau tidak? Nggak tahu sih. Enggak. Kan kuburannya di sana. Oh, kuburannya di sana. Di Kampung Gililaya kuburannya, bukan di sini. Ini tempat singgahannya aja. 2. Masjid Kasunyatan Banten. Nah, pemirsa The Spot Banten Stories, tempat selanjutnya adalah tempat ibadah yang pertama dan tertua di Banten loh, yaitu Masjid Kasunyatan Banten. Penasaran kan tempatnya seperti apa?
Yuk disimak, cekidot. Banten memiliki peran yang penting dalam sejarah perkembangan agama Islam, khususnya di Jawa Barat, karena letak geografisnya yang strategis sebagai kota pelabuhan. Masjid Kasunyatan merupakan masjid pertama dan tertua di Provinsi Banten. Masjid ini disimbolkan sebagai pembuka syiar agama Islam di Banten. Masjid ini juga berdiri pada Kesultanan Maulana Yusuf, yaitu diperkirakan oleh arkeolog sekitar tahun 1522 sampai 1570 Masehi. Pemberian nama Kasunyatan tidak terlepas dari latar belakang sejarah kampung Kasunyatan sendiri, yang dahulunya merupakan tempat tinggal para alim ulama. Keberadaan desa dan masjid Kasunyatan juga tidak terlepas dengan sejarah Banten, terutama pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Dikisahkan bahwa untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang guru yang bernama Kiai Dukuh, ia memberi gelar kepada sang guru yaitu Pangeran Kasunyatan. Masjid Kasunyatan memiliki luas kurang lebih 144 meter persegi dengan panjang 12 meter dan lebar 12 meter. Oleh karenanya, Masjid Agung Kasunyatan ini juga dikenal sebagai bangunan Masjid Huruf Surat Al-Fatihah. Sebagai salah satu masjid tertua di Banten, Masjid Kasunyatan ini masih memiliki beberapa benda peninggalan sejarah yang sampai saat ini terbilang masih terawat rapi dan dapat dinikmati oleh semua kalangan yang mengunjungi Masjid Kasunyatan ini. Benda-benda sejarah yang masih dapat Anda temui di masjid ini, yakni mimbarnya yang terlihat begitu mewah dan juga pedang sis atau pedang kembar dengan pegangan berwarna kuning keorenan dan berbahan besi. Masjid Kasunyatan ini dikenal sebagai pusat kegiatan keagamaan dan keilmuan, yaitu selain di sekitar Keraton Surasoan dan Banten Lama. Dan di seberang masjid ini terdapat makam Sultan Syekh Maulana Yusuf yang sering diziarahi oleh masyarakat. Bangunan utama Masjid Kasunyatan berada di tengah-tengah komplek dan memiliki bentuk persegi 4. Adapun ukurannya memiliki diameter sekitar kurang lebih 11,30 kali 11,50 meter dengan menghadap ke arah selatan. Pada bagian atap berbentuk kerucut gaya tumpang tiga dan terbuat dari genteng yang memiliki hiasan unik di bagian atapnya. Pada sisi barat daya masjid terdapat menara dengan tinggi sekitar kurang lebih 10,82 meter yang mempunyai 3 tingkat. Yaitu sejajar dengan lantai pertama terdapat sebuah ruangan yang menghubungkan menara dengan serambi utara. Atap menara terbuat dari genteng yang berbentuk seperti payung terbuka. Nah, pemirsa On The Spot Banten Stories, salah satu yang menarik dari masjid ini adalah adanya kolam untuk bersuci di dekat bangunan utama masjid. Kolam tersebut memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Pada hari-hari tertentu, kolam tersebut kerap digunakan sebagai kegiatan membersihkan diri ketika atau selesai berziarah dari makam para tokoh. Ini Masjid Kasunyatan, masjid lama, dan itu kolamnya juga kolam bikinan wali ya. Tuh makamnya ada makam Syekh Abdul Syukur sepuh dengan sahabat-sahabatnya, juga ada Nyi Ibu Ratu Asia tuh sebelahnya. Tuh, tapi suaminya tidak ada, di mana orang sini juga nggak tahu. Tuh. Halo pemirsa On The Spot Banten Stories, kembali lagi bersama saya Rizka Zahara. Nah, itu dia pemirsa Banten Stories, 2 tempat bersejarah yang ada di Banten. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tempat yang bersejarah pasti memiliki keunikannya masing-masing. Salah satunya yaitu di Danau Tasikardi dan Masjid Kasunyatan. Oke pemirsa semua, mungkin sampai di sini saja Rizka Zahara menemani pemirsa semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah Rizka menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah Rizka berjumpa kembali? Tetap saksikan On The Spot Banten Stories. Selebem, bye!